Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayugustina, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CKNR, CSRS. Pada video ini yang akan saya bahas yaitu materi kedua dari mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu mengenai ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Berdasarkan judul dari pembahasan kali ini, pertama mari kita lihat terlebih dahulu apa definisi dari ilmu keperilakuan dan tujuannya. Bernard Berelson dan G. A. Steiner menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperilakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Dari definisi ini, kita dapat menangkap inti permasalahan dari ilmu keperilakuan, yaitu riset ilmiah dan perilaku manusia. Mengenai riset ilmiah, hal ini berarti bahwa harus ada suatu usaha-usaha yang sistematis untuk menguraikan, menghubungkan, menjelaskan, dan memprediksi serangkaian fenomena yang mendasari kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia yang harus dapat diobservasi atau mengarah pada dampak yang dapat diobservasi. Kemudian mengenai perilaku manusia. Tujuan utama dari ilmu perilaku manusia adalah untuk mengidentifikasi kebiasaan yang mendasari manusia dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Tujuan ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia untuk menyusun generalisasi mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan dengan cara-cara objektif atau impersonal yang bersifat terbuka sepenuhnya untuk ditelaah, direplikasi, dan mampu diverifikasi secara ilmiah oleh pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya mengenai akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang memengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga memengaruhi perilaku. Selanjutnya, pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan akuntansi, serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Tamsiah dalam Arfan dan Ishak 2005. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Penjelasan di atas menunjukkan adanya aspek keperilakuan pada akuntansi, baik dari pihak pelaksana atau penyusun informasi maupun dari pihak pemakai informasi akuntansi. Seberapa canggih pun prosedur akuntansi yang ada, informasi yang dapat disediakan pada dasarnya bukanlah tujuan akhir. Kesempurnaan teknis tidak pernah mampu mencegah orang untuk mengetahui bahwa tujuan jasa akuntansi organisasi bukan hanya sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas dari segala prosedur akuntansi, melainkan bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang di dalam perusahaan baik sebagai pemakai maupun pelaksana. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh sesuatu pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Keselarasan tersebut akan dapat lebih diwujudkan manakala individu memahami dan patuh pada ketetapan-ketetapan yang ada di dalam anggaran.
Lewat akuntansi, berbagai realisasi dalam anggaran dapat diwujudkan dan secara terus-menerus berdampak pada pola tindakan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan berfokus pada penjelasan dan prediksi perilaku manusia, sedangkan akuntansi keperilakuan berfokus pada hubungan antara perilaku manusia dan akuntansi. Selanjutnya, ilmu keperilakuan merupakan cabang dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan cabang dari ilmu keperilakuan dan akuntansi. Pekerjaan para akuntan keperilakuan dan ilmuwan keperilakuan terapkan saling tumpang tindih dalam beberapa bidang. Kedua kelompok tersebut menggunakan prinsip sosiologi dan psikologis untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Namun, terdapat perbedaan penting antara kedua golongan tersebut dalam hubungannya dengan sasaran hasil, fokus, pendidikan, keahlian, dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia. Terdapat 3 kontributor utama dalam ilmu keperilakuan, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Semuanya itu dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia, tetapi berbeda dalam sudut pandang terhadap kondisi manusia. Psikologi biasanya berhubungan dengan bagaimana manusia berperilaku. Fokusnya adalah pada tindakan manusia sebagai respon terhadap lingkungannya. Penekanannya adalah pada manusia sebagai sebuah organisme. Sementara itu, sosiologi dan psikologi sosial di lain pihak fokus terhadap perilaku kelompok atau grup atau sosial. Penekanannya adalah pada interaksi antar manusia, bukan pada stimulus fisik. Perilaku adalah interaksi sosial, pengaruh sosial, dan grup yang dinamis. Penekanannya ditujukan kepada manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Selanjutnya ada banyak faktor kompleks yang terkait dengan perilaku manusia. Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan individu dan motivasi, tekanan kelompok, tuntunan organisasi, sejarah pribadi dan latar belakang individu yang unik, konflik pesan dari dalam dan luar organisasi, tuntunan waktu, sosial, serta tanggung jawab pribadi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu struktur karakter, kemudian struktur sosial, kemudian dinamika kelompok. Struktur karakter berhubungan dengan kebiasaan dan perilaku sebagai pola dari individu. Struktur sosial berhubungan dengan hubungan antar manusia, termasuk masalah ekonomi, politik, militer, dan kerangka agama yang mendefinisikan perilaku yang dapat diterima kendali perilaku dan permintaan sosial. Ketiga, dinamika kelompok. Grup dinamis dapat diartikan sebagai sintesis atau kombinasi dari struktur karakter dan struktur sosial. Selanjutnya, mengenai beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Manusia itu bekerja dengan ruang lingkup organisasi. Organisasi sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuannya. Perilaku mereka dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya oleh gaya kepemimpinan manajemen, ukuran organisasi, dan struktur organisasi. Yang pertama ada teori peran. Peran dapat digambarkan secara sederhana sebagai bagian dari orang-orang yang berinteraksi satu sama lain. Peran membedakan perilaku manusia yang menempati posisi organisasi tertentu dan melayani anggota kelompoknya dengan menyediakan fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan norma adalah harapan dari perilaku yang tepat untuk suatu peran tertentu. Setiap peran sudah diberikan sebuah identitas individu yang menunjukkan mengenai siapa mereka dan bagaimana mereka seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Yang kedua, struktur sosial. Berbagai pola dengan berbagai macam bagian-bagian dan subsistemnya merupakan struktur dari sistem. Oleh karena itu, istilah struktur sosial adalah hubungan yang terpola antara bermacam-macam subsistem sosial dan individual yang membuat fungsi dari masyarakat, organisasi sosial, atau grup menjadi mungkin. Yang ketiga yaitu budaya. Budaya adalah cara hidup dari masyarakat. Masyarakat tidak dapat eksis tanpa budaya, dan budaya tidak dapat eksis jika terpisah dari masyarakat. Dalam beberapa hal, budaya dalam organisasi biasanya dihubungkan dengan lingkungan kerja atau situasi kerja. Ide dasarnya adalah bahwa elemen dari budaya mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, budaya bisnis adalah sistem yang berlaku dari etika bisnis, praktik bisnis, pengetahuan teknis, dan perangkat keras yang memengaruhi perilaku. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan nilai personal yang kadang-kadang mengacu pada sikap loyal pada perusahaan atau komitmen pada perusahaan. Seringkali komitmen organisasional diartikan sebagai individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi tersebut. Robinson 1996
mengemukakan bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seseorang karyawan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Yang kelima, konflik peran. Konflik peran yaitu suatu konflik yang timbul karena mekanisme pengendalian birokratis organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan etika, dan kemandirian profesional. Konflik peran mempunyai dampak yang negatif terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, penurunan komitmen pada organisasi, dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Yang keenam, konflik kepentingan. Perlunya manajemen perusahaan untuk mengambil kebijakan yang menginterpretasikan kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadi. Yang ketujuh adalah pemberdayaan karyawan. Untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut, biasanya organisasi kemudian menyusun dan menentukan visi serta misi organisasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.